alhamdulillah. Maka tidak ada kenikmatan melebihi daripada orang yang tidak punya utang, masih gak duwe apa-apa. Gak duwe utang, gak duwe apa-apa tapi gak duwe utang. Itu lebih menenteramkan daripada punya ini, punya itu tapi punya tanggungan hutang. Itu mesti turu juga batinnya. Tapi saya yakin khusus jamaah Waqiah luar biasa. Jangankan di kasur, duduk saja nyenyak. Berarti gak duwe utang kabeh, lunas kabeh rupane. Lah lek panjenengan iki nggak ada duit tadi itu, sudah lunas hutang, bantu orang lain yang punya hutang. Kalau ada orang yang berhutang kok tidak bisa melunasi, tidak apa-apa, dikasih tenggat waktu. Tatkala panjenengan memberikan tenggat waktu, berarti sampean niki sama dengan bersedekah. Terus Kanjeng Nabi, man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlihi sadaqah. Ada orang punya utang 1 juta, janji 1 bulan, begitu 1 bulan ditagih, sak minggu kas ya. Oh iya, gak apa-apa, seminggu kas. Berarti selama 1 minggu, 1 hari sama dengan mendapat pahala nilai sedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta. Luar biasa ya. Dulu ini diceritakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana tajirun yudayunun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Ada seorang tajir, pedagang, orang kaya yang dia sukanya mengutang-utangi orang. Tatkala ada orang yang memang betul-betul tidak bisa melunasi karena melarat, bukan gaya hidup. Kadang orang itu banyak sekarang itu tidak melunasi hutang bukan karena dia tidak punya utang, tapi karena dia gaya hidup. Jane ono duwe. Loh, sepeda motor tas genti nih. Utang 1 juta lah gak dilunasi. Ada yang cerita seperti itu. Nah, ini kan gaya hidup, bukan tidak punya uang, tapi gaya hidup. Kalau tagih, jadi ini gak duit. Loh, anaknya lo tas ulang tahun di McD, ngejak konco-koncone loh, duit 1 juta gak dibayar itu. Itu gaya hidup. Nah, sing ngeten iki bermasalah. Kalau memang orang nggak bisa nyaur karena memang nggak punya uang, bebaskan saja. Katanya si tajir ini, orang yang saudagar ini. Maka la'allallah an yatajawaza anna, lek aku nyepuro wong sing duwe utang karena memang betul-betul nggak bisa nyaur, dia ngomong sama penagih utang, debt collector, gak usah kon seneni babano, bebaskan hutangnya kalau perlu. Aku mengharap agar nanti di akhirat kelak Allah membebaskan aku dari segala dosa-dosaku. Dan ternyata betul, fatajawazallahu anhu. Di akhirat kelak, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang tajir itu dibebaskan dari segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dia membebaskan orang-orang yang berhutang kepadanya. Utang kepada Allah itu utang kepada Allah. Utang kepada manusia disaur, utang kepada Allah disaur. Tapi ini tatkala panjenengan memberikan hutang kepada orang lain, jangan sampai niatan baik ternyata merugikan panjenengan. Lek sampean ngekei utang nang wong liya, kudu golek saksi loro. Ya. Kula peseni, lek sampean sing ngutangi, sampean punya uang, memberikan hutang kepada orang lain, sampean kudu golek saksi, ojo moro-moro dikei. Lek sampean ngekei utang tanpa ada saksi, dungane sampean ditolak kalian Allah Subhanahu wa taala. Rugi napa mboten? Karepe nulung wong, cek izin, cek apa mungkin, tapi dengan seperti itu doa sampean ditolak, gak mandi tuh sampean. Lho kok ngoten? Kanjeng Nabi sing dawuh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, salasatun yad'unallah fala yustajabu lahum. Ada 3 orang yang dia berdoa kepada Allah tapi doanya enggak dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yushhid alaihi. Orang yang dia menghutangi, meminjamkan harta, uang kepada orang lain tapi dia tidak mempersaksikan atas hutangnya tersebut. Jadi panjenengan lek memberikan hutang, menghutangi orang, meminjami orang, harus nyari saksi. Ben apa? Ben dungane sampean tetap diijabahi kalian Gusti
Allah. Kemudian orang yang kedua adalah rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Orang laki-laki yang dia punya istri, tapi istrinya itu sayyi'atul khuluq, akhlaknya tercela. Dikandani gak manut, kongkon salat gak gelem. Bengi kana di omah, teko subuh, mbunang dia. Tapi ngeten iki kok gak dipegat-pegat, padahal wis nyata-nyata membuat kesalahan yang besar kayak begini, kok pancet ditanya bojo. Sing lanang itu ngene gak dijabe Gusti Allah. Kemudian yang ketiga adalah rajulun ata safihan malahu wa qad qala ta'ala wala tutus sufaha amwalakum. Seorang wali, misalnya ada orang kaya meninggal, kemudian anaknya masih kecil, lah sing duwe warisan kan anaknya, lah itu namanya safih, dia masih bodoh. Hartanya warisannya harus dipegang dulu sama walinya. Mbok pamane mbek sinten, ojo langsung dikekno. Lek dikekno jeneng arek cilik dientekno waktu cilik. Tuku permen 1 juta dikekno. Akeh duwe. Lek gede gedon lah. Duit ngeten iki harus dicekal, harus disimpan sama walinya. Sampai kalau dia dewasa sudah cakap untuk bertransaksi, baru hartanya dikasih. Lah orang walinya sebelum dia pintar, sebelum dia itu dewasa, kok dikasihkan kepada yang bersangkutan, maka orang yang mengasihkan ini doanya tidak dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan sampai niat baik kita untuk menolong orang lain, tapi menyebabkan doa kita tidak dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca surat Waqiah, yang punya hutang, ya Allah memudahkan jalan untuk melunaskan hutangnya, bahkan membalik keadaannya. Kalau dulu berhutang, sekarang insya Allah bisa menghutangi, memberikan pinjaman hutang kepada orang lain. Amin Allahumma amin.